Supreme Martial God Technique. Bab 1771-1780. Bab 1771 potong satu jari, kekuatan 70%. Semua orang di sekitarnya menghirup udara dingin dan diam-diam mengutuk Wu Yun karena begitu bodoh. Tentu saja, mereka lebih suka Wu Yun dibunuh. Karena hanya jika Wu Yun terbunuh barulah mereka dapat melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk mengambil 1/2 dari bis God Bon Jade. Benar saja, Hong Yu tidak berbicara lagi. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya lagi. Jelas sekali, dia akan mengambil tindakan. Kamu telah memprovokasi saya lebih dari sekali. Wah, kamu sangat bodoh. Karena kamu begitu bertekad untuk mencari kematian, maka pergilah ke neraka. Saat Hong Yu mengangkat tangan kanannya, dia mengucapkan kata-kata yang sangat dingin. Suara itu datang keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, tangan raksasa yang tergantung di atas langit tiba-tiba bergerak. Tekanan yang sangat agung langsung menyelimuti dirinya. Sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit dan menghantam Wu Yun. Cara untuk membunuh. 3 telapak tangan untuk menghancurkan dunia, membunuh kehidupan. Saya melihat telapak tangan raksasa itu menghantam dari langit. Mata Wu Yun menyipit, lalu dia menebas dengan pedang panjang di tangannya. Energi pedang yang sangat menakutkan dan angin kencang sekali lagi menghantam telapak tangan raksasa itu. Di saat yang sama, tangan kirinya tiba-tiba terangkat ke arah langit. Tu Seng memukul telapak tangan dan dengan cepat memadatkannya. 2 serangan diarahkan ke telapak tangan raksasa itu secara bersamaan. Tipuan yang luar biasa. Hong Yu tersenyum dingin, menghadapi 2 serangan mengerikan Wu Yun, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Tampaknya 2 serangan Wu Yun, menurut pendapatnya, adalah trik yang lemah. Ledakan. Terdengar suara keras. 2 serangan Wu Yun menghantam telapak tangan raksasa itu secara bersamaan. Dalam sekejap, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Diam-diam berteriak buruk. Setelah suara keras, tidak ada efek apapun. Bukan saja telapak tangan raksasa itu tidak terhempas, bahkan tidak bergetar sesaat pun. Sekali lagi, ia langsung menangkap 2 serangan Wu Yun. Energi pedang dari cara membunuh itu kuat dan berangin. Kekuatan telapak tangan Tu Seng. Dia langsung dipegang erat oleh telapak tangan raksasa ini, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa itu menyerang Wu Yun lagi. Sangat cepat. Terlebih lagi, tekanan yang menyelimuti semakin kuat. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Wu Yun bisa merasakan bahwa dia sepertinya sepenuhnya diselimuti oleh paksaan ini, kecuali dia bisa menghancurkan telapak tangan raksasa ini, tidak akan ada cara untuk menghindarinya. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Dia hanya punya 1 saat terakhir untuk bereaksi. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sekarang, dia hanya memiliki 1 gerakan yang bisa dia gunakan tepat waktu. Itu adalah seni bela diri Tao yang hampir membantai semua penguasa domain yang kuat sebelumnya, pembunuhan tanpa akhir. Awalnya, dia ingin menyimpan jurus ini untuk konfrontasi kedua dengan Hong Yu sebelum menggunakannya lagi. Tapi sekarang sepertinya idenya salah. Tak ada habisnya, membunuh. Dengan raungan nyaring, kekuatan Tao yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap, pedang energi besar berkumpul dan terbentuk di atas kepala Wu Yun. Gelombang aura pembunuh yang mematikan kulit kepala menyebar ke sekeliling seperti gelombang besar. Di bawah aura pembunuh yang mengerikan ini, bahkan Tianshu Na Hong Yu tampak semakin gelap. Sungguh kekuatan membunuh yang mengerikan. Seni bela diri Tao. Anak ini baru saja mencapai tingkat pertama Dao. Mampu memahami cara membunuh sudah cukup untuk menantang surga. Tanpa diduga, dia benar-benar berlatih jurus lain. Keterampilan bela diri Dao yang menakutkan. Di bawah gerakan membunuh Wu Yun yang tak ada habisnya, alis Hong Yu akhirnya bergerak. Pembunuhan tanpa akhir, bunuh. Wu Yun meraung liar, mengayunkan pedang panjangnya, dan pedang raksasa yang terbuat dari energi terkonsentrasi menebas kehampaan dalam sekejap. Meskipun pedang energi ini sangat besar, ukurannya hanya sebesar jari telapak tangan raksasa itu. Namun, ini cukup bagi Wu Yun.
Telapak tangan raksasa ini tampak seperti gunung yang menakutkan. Tapi pedang raksasa energi Wu Yun tampak seperti cahaya tajam yang menghancurkan gunung. Ledakan. Pedang raksasa energi pembunuh yang tak ada habisnya dan telapak tangan raksasa yang jatuh dari langit akhirnya saling membombardir. Terlihat bahwa Hong Yu masih ingin menggunakan telapak tangan raksasa itu untuk memegang paksa pedang pembunuh yang tak ada habisnya ini. Namun, sepertinya dia tidak melakukannya. Ketika telapak tangan raksasa itu tiba-tiba menggenggamnya, pedang raksasa itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika kekuatannya meledak, terlihat jelas bahwa telapak tangan raksasa yang tak terlihat menjadi jauh lebih gelap. Dan ekspresi Hong Yu tiba-tiba berubah saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengubah wajahnya. Mungkin, dia akhirnya memahami kekuatan dari gerakan pembunuhan tanpa akhir ini. Ledakan. Suara pemboman lainnya terdengar. Dan ketika suara pemboman menyebar, semua orang di sekitar mereka tersentak. Potong, potong, potong satu jari. Ya Tuhan, Wu Yun benar-benar menghancurkan satu jari telapak tangan raksasa Hong Yu dengan budidaya Dao-Dao tingkat pertamanya. Meski hanya satu jari, itu cukup untuk menentang perintah astaga. Tidak hanya mereka terkejut, tetapi bahkan Hong Yu pun terkejut. Sialan, kamu benar-benar memotong salah satu jari 10 tangan Doku. Tapi itu benar-benar berbeda dari kengerian mereka. Wu Yun tidak menganggap itu suatu kehormatan. Awalnya, dia mengira gerakan membunuh tanpa akhir akan mampu menghancurkan telapak tangan raksasa ini. Setidaknya bisa dibelah dua. Bagaimanapun, ini hanyalah langkah acak yang dilakukan Hong Yu Tianshu. Tidak ada kemampuan ofensif lain yang terlibat. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa yang terpotong hanyalah satu jari dari telapak tangan raksasa itu. Jika kamu berani memotong jari Tianshuku, kamu sedang mencari kematian. Saat ini, Hong Yu benar-benar marah. Sebelumnya, dia selalu mengagumi bakat Wu Yun, tapi tidak pernah benar-benar berniat membunuhnya. Dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan Wu Yun dan kemudian menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Tapi sekarang jari Tianshu terpotong, dia sangat marah. Tentu saja, terlebih lagi, ini bukan amarah, tapi rasa malu dan amarah. Tapi itu tidak menyakitinya. Namun, ini merupakan rasa malu yang tak ada habisnya baginya. Di depan puluhan ribu orang yang hadir, dia, seorang penguasa agung kota utama tingkat 99 dan 15, jari-jari Tianshu-nya dipotong oleh seorang anak laki-laki yang baru saja mencapai jalan tingkat 1. Bagaimana kita bisa membuat wajahnya bersinar? Ini bahkan lebih memalukan daripada memintanya gagal membunuh Wu Yun setelah beberapa gerakan. Namun, betapapun marahnya dia tidak bisa lagi mengubah hasil dari tindakan ini. Sudah terlambat baginya untuk berkumpul kembali dan membiarkan Tianshu Tao menumbuhkan jarinya lagi. Tunggu saja sampai langkah selanjutnya. Ledakan. Tianshu dengan jari patah terjatuh. Mata Wu Yun menyipit, dan kemampuan pertahanan tubuh suci abadi dan teknik anti cedera digunakan secara ekstrim. Seluruh orang bangkit dari tanah. Misalnya, jika salah satu jari Ten Hando terpotong, maka tekanan yang membungkusnya sudah menunjukkan adanya cacat. Di bawah paket ganda tubuh suci abadi dan teknik anti cedera, dia langsung mengikuti kelemahan ini, membubung ke langit, dan terbang sebelum pemboman Tianshu. Di bawah, tanah berguncang. Telapak tangan besar itu meledakkan lubang besar selebar ratusan kaki dan tak berdasar di sebidang tanah itu. Wu Yun, yang lolos dari bencana, merasakan hawa dingin di punggungnya. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia menggunakan gerakan membunuh tanpa akhir untuk memotong salah satu jari dari telapak tangan raksasa itu. Kalau tidak, jika dia terkena telapak tangan ini, dia mungkin akan berubah menjadi sampah saat ini. Namun, Wu Yun baru saja berdiri teguh. Dan akibat dari serangan dari telapak tangan raksasa di bawah belum sepenuhnya hilang. Suara dingin dan marah Hong Yu terdengar. Kamu bajingan, kamu membuatku kesal. Jika kamu berani memotong jariku, kamu tidak punya peluang. Kamu tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Apakah kamu pikir hanya ini yang aku punya? Kamu salah. Sebelumnya, aku hanya tidak ingin membunuhmu. Baru saja, aku hanya memiliki 70% kekuatanku.
Teriakan marah itu seperti seruan kehidupan yang datang dari neraka. Dan Wu Yun juga bisa merasakannya dengan sangat jelas. Paksaan yang berasal dari Hong Yu muncul secara ekstrim pada saat ini. Hanya karena dia tidak bisa bernapas, Wu Yun merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, darah muncrat dari mulutnya. Pada saat ini, matanya, yang selama ini relatif tenang, akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Mungkin, dia tidak menyangka bahwa dalam gerakan tadi, Hong Yu tidak hanya menggunakan kemampuan serangan lainnya. Bahkan, itu hanya menggunakan 70% kekuatannya. Bab 1772 volume 3, Asura Neraka. Za, bajingan, pergilah ke neraka. Hong Yu meraung malu dan marah. Pada saat yang sama, di atas langit, Tianshu Dao yang menakutkan mengembun lagi. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Hong Yu, kali ini, Tianshu Dao yang dia kental jauh lebih menakutkan daripada 2 kali sebelumnya. Mungkin, ini adalah perwujudan sebenarnya dari kekuatan 100% miliknya sebagai orang kuat di alam 99 kembali ke satu tingkat kelima. Setiap kali Hong Yu meraung, Wu Yun memuntahkan darah dari mulutnya. Bahkan laut nether yang menyelimuti Wu Yun terasa seperti akan hancur total. Selain itu, tidak hanya laut netherworld, tetapi juga metode pembunuhannya tampaknya ditekan oleh kekuatan Tianshu milik Na Hong Yu. Sama sekali tidak ada perasaan seperti sebelumnya, ledakan kekuatan membunuh yang tiada habisnya. Saat ini, Wu Yun merasa seperti terjebak di dalam sangkar. Dan sangkar ini bukanlah sangkar biasa. Ini adalah sangkar yang diselimuti tekanan mengerikan yang tak ada habisnya. Tekanan tersebut membuat darahnya mendidih, dia kesulitan bernapas, dan dia muntah darah. Bahkan kecepatan seni dewa bela diri Taisang sepertinya melambat. Secara keseluruhan, ini adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Semacam rasa sakit yang belum pernah dialami Wu Yun sebelumnya. Bukan kematian, tapi perasaan menyaksikan diri sendiri mendekati kematian selangkah demi selangkah. Melihat diri Anda berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah, perasaan ini sebenarnya lebih menyakitkan daripada kematian. Wu Yun mencoba menerobos penindasan ini berulang kali, tetapi dia selalu meleset. Itu gagal setiap saat. Apakah aku benar-benar akan mati di tangan bajingan tua ini? Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak bersedia melakukannya. Aku tidak akan mati. Aku tidak bisa jatuh di sini. Wu Yun terus mengaum dan berteriak dalam hatinya. Bagaimana dengan Tao pembunuhan, salah satu dari 10 seni bela diri terbaik? Bagaimana dengan seni bela diri Tao yang kuat? Bagaimanapun, kekuatanmu terlalu lemah. Di depan Tianshu Daoku, kamu tidak lebih dari seorang lemah. Hahaha. Mungkin itu untuk menyelamatkan wajahnya dari salah satu jarinya yang terpotong. Suara Hong Yu mengguncang dunia sekitarnya, cukup untuk didengar semua orang yang hadir dengan jelas. Terutama tawa yang sangat arogan di akhir itu seperti guntur, meledak di ruang sekitarnya. Wu Yun tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Pada saat ini, kata-kata yang sama bergema di hatinya. Tidak mau menyerah. Ya, dia memang tidak mau. Ketika dia datang ke dunia iblis, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung siapapun. Namun, orang-orang ini terus berdatangan untuk mengambil nyawanya. Mengapa? Kenapa? Tiba-tiba, Wu Yun meraung. Suara itu langsung menutupi tawa Hong Yu. Matanya tiba-tiba memancarkan 2 cahaya yang sangat tegas. Pada saat yang sama, Laut Netherworld dan cara membunuh yang menyelimuti Wu Yun tampak menjadi lebih terang di bawah suara gemuruh ini. Tentu saja, dia masih belum berhasil menembus penindasan Hong Yu. Namun, di saat yang sama, suara gemuruh ini baru saja jatuh. Dalam hati Wu Yun, sebuah perasaan tiba-tiba muncul. Laut Netherworld sepertinya akan menerobos. Perasaan ini sepertinya sama persis dengan saat saya menerobos dari sungai Huangquan di jilid pertama ke Laut Netherworld di jilid kedua. Dengan kata lain, Laut Nether miliknya mungkin akan menembus volume ketiga, Neraka Sura. Neraka Asura ini, meskipun dia pernah berlatih sebelumnya. Namun setelah gagal berhasil, dia menyerah. Setelah itu, dari True Demon Treasure Mansion ke Peerless Treasure Mansion, saya tidak pernah punya waktu untuk berlatih, jadi tidak ada kemajuan.
Tapi dia tidak menyangka bahwa di bawah tekanan yang tak ada habisnya dan agung pada saat ini, dia akan menerobos dengan paksa. Sukacita. Pada saat ini, Wu Yun merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Meskipun kartu asnya, termasuk teknik pemicu guntur dan segel yang mengguncang surga, tidak digunakan. Namun, saat ini, mampu menerobos neraka Shuro dan meningkatkan kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi cukup membuatnya sangat bersemangat. Melihat lautan darah di sekelilingnya, mendidih seperti orang gila. Wu Yun mengepalkan tinjunya dan meraung dengan keras, Sura Senwu, volume 3, Sura Neraka. Saat raungan itu jatuh, dalam sekejap, aku melihat kekuatan abadi berdarah di sekelilingku tiba-tiba berkumpul, dan kemudian dengan cepat berkumpul di kehampaan. Hanya membutuhkan 5 tarikan napas. Sebuah istana yang sangat menakutkan sebenarnya terbentuk langsung di dalam kehampaan. Bukan, ini bukan istana, tapi neraka. Benar-benar neraka yang bersinar dengan cahaya biru dan hitam. Hanya 2 kata di atas saja yang membuat kulit kepala orang mati rasa, seperti berlumuran darah. Itu cukup membuat orang berdebar-debar. Dan ketika neraka Shuro ini terbentuk, kekuatan penindasan dari Hong Yu yang menyelimuti tubuh Wu Yun lebih dari setengahnya hilang. Pada saat ini, Wu Yun merasa rileks. Dan neraka Shuro di kehampaan sebenarnya menyelimuti langsung ke arah Hong Yu. Hong Yu secara naluriah ingin menghindar. Namun, saat ini, dengan semua orang di sekitarnya terlihat, jika dia menghindar, dia pasti akan kehilangan muka. Faktanya, meskipun dia bersedia menurunkan harga dirinya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Karena hanya dalam sekejap mata, neraka Shuro melayang tepat di atas kepala Hong Yu, 10 meter jauhnya di udara. Gelombang kekuatan biru kehitaman menyelimuti. Sial, kemampuan macam apa ini yang sebenarnya bisa menekan kultivasiku? Hong Yu meraung liar. Meski dia belum merasa takut, dia mulai ketakutan. Kekuatannya ditekan, dan penindasan yang dialami Wu Yun langsung hilang. Bahkan, dengan bertambahnya neraka Sura, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meroket secara gila-gilaan. Aura pembunuh dingin yang menakutkan yang awalnya tertindas mencapai puncaknya pada saat ini. Satu demi satu berubah menjadi niat membunuh yang besar, naik ke langit. Kejutkan dunia. Lalu, apakah itu neraka? Sungguh kemampuan yang menakutkan. Kemampuan macam apa itu? Mungkinkah Wu Yun benar-benar memanggil neraka? Semua orang di sekitarnya terkejut. Bab 1773, patahkan satu jari lagi. Sialan, kamu sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih menakutkan daripada lautan berdarah itu, dan kamu benar-benar bisa menekanku. Hong Yu meraung marah. Tapi tak lama kemudian, dia meraung lagi, tapi apakah menurutmu ini cukup? Kamu meremehkanku. Tianshu Tao, hukuman dari Tao. Dengan suara keras, dari mulut Hong Yu meludahkan. Di langit, telapak tangan raksasa yang menakutkan tiba-tiba menggenggam. Segera, hal itu terungkap lagi. Dalam sekejap, energi mengerikan terlihat datang dari telapak tangan raksasa itu. Dan saat energi mengerikan ini melonjak, ledakan, ledakan, terdengar suara gemetar yang mengerikan dari tanah. Ruang di sekitarnya dengan cepat runtuh di bawah tekanan energi telapak tangan raksasa ini. Hukuman Tao, apakah ini Tianshu Dao miliknya, seni bela diri Tao? Sangat kuat, seru Wu Yun. Namun hampir di saat yang bersamaan, telapak tangan raksasa itu, yang membawa tekanan mengerikan itu, jatuh. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu akan runtuh. Mengungkap kegelapan tanpa akhir. Meskipun dia ditindas oleh neraka Sura, kekuatan yang dikeluarkan Hong Yu masih mencapai tingkat yang menakutkan. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya gerakan ini jika tidak ada neraka Shuro. Tentu saja, saat ini Wu Yun tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Langkah ini nampaknya ampuh. Namun, dia dapat melihat bahwa karena keberadaan neraka Shuro, kekuatan sebenarnya dari gerakan ini telah banyak melemah. Pembunuhan tanpa akhir mungkin bukan hal yang mustahil untuk ditolak. Tak ada habisnya, bunuh. Ledakan yang sama keluar dari mulutnya. Kali ini, Wu Yun memegang pedang di kedua tangannya. Semua kekuatan di tubuhnya meledak secara ekstrim pada saat ini.
Kekuatan metode pembunuhan dan kekuatan abadi agung yang tak ada habisnya di dalam tubuh melonjak dengan gila-gilaan, bergegas menuju pedang pembunuh. Hanya dalam waktu singkat, pedang raksasa energi yang persis sama seperti sebelumnya terkondensasi dan terbentuk kembali. Namun, kali ini pedang raksasa energi itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini adalah peningkatan neraka Shuro, kekuatan yang diberikan kepada Wu Yun. Kekuatan dingin dan membunuh yang mengerikan ada di mana-mana. Meski itu tidak akan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Namun, itu cukup menyebabkan retakan muncul di angkasa, hampir di ambang kehancuran. Pergi. Potong cakar itu menjadi beberapa bagian. Wu Yun mengayunkan pedangnya dan meraung. Memanggil. Pedang raksasa energi itu menembus udara. Telapak tangan raksasa jatuh dari langit, dan pedang raksasa menembus udara. Keduanya sangat cepat, ledakan. Hanya dalam 2 tarikan napas, mereka saling membombardir dalam kehampaan. Dalam sekejap, 2 kekuatan terlihat dengan cepat menyebar ke sekeliling. Sebuah kekuatan yang membunuh. Kekuatan Tianjue. Bahkan dari jarak 100 kaki, sisa kekuatan dari 2 serangan itu masih cukup untuk menimbulkan riak kuat di angkasa. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kedua sisa kekuatan ini. Lihat lagi tempat di mana telapak tangan raksasa dan pedang panjang menyerang. Pedang panjang itu telah menghilang. Dan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh telapak tangan raksasa itu sebenarnya telah banyak menghilang. Hal yang paling menakutkan adalah salah satu jari dari telapak tangan raksasa yang semula memiliki 5 jari itu terpotong sekali lagi. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu menyerang Wu Yun lagi. Namun, karena salah satu jarinya terpotong lagi, Wu Yun sekali lagi berhasil terbang keluar dan menghindari serangan telapak tangan raksasa itu. Semua orang di sekitar tercengang dengan pemandangan ini. Mulutnya terbuka lebar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hong Yu, eksistensi teratas di tingkat kelima dari 99 kembali ke satu alam. Penguasa kota utama, yang berada di atas semua kekuatan tingkat domain, tiba-tiba dipotong 2 kali oleh seorang pemuda yang 1 tingkat di bawahnya. Bahkan untuk kedua kalinya, dia masih menggunakan seni bela diri Tao. Izinkan saya bertanya, bagaimana hal ini dapat mencegah semua orang terkejut? Sialan, benda sialan ini, apa-apaan ini? Hong Yu meraung. Meski dia masih berada di atas angin. Namun, ini sudah merupakan rasa malu yang tiada habisnya baginya. Baru saja, dia bahkan menggunakan seni bela diri Tao, dan jari-jarinya dipotong oleh Wu Yun. Matanya tertuju pada neraka asura yang menyelimuti di atas kepalanya. Benda sialan inilah yang menekan kemampuanku. Meskipun aku menggunakan 100% kekuatanku sekarang, aku khawatir kekuatan yang sebenarnya aku gunakan kurang dari 80%. Jika tidak, jika aku menyerang dengan 100% kekuatanku, dia akan bagaimana kamu bisa melanggar hukuman Taoku? Aku akan menghancurkanmu. Hong Yu tiba-tiba meraung. Tianshu Tao terbentuk kembali. Kali ini, dia tidak menyerang Wu Yun, tetapi membombardir neraka asura di atas kepalanya. Ups, teriak Wu Yun, dia masih bisa bersaing dengan Hong Yu sekarang, mengandalkan peningkatan dan penindasan neraka Shuro ini. Jika neraka asura hancur, dia tidak bisa mengandalkan apapun lagi. Pada saat itu, dia sudah hampir mati. Namun, kecepatan Wu Yun masih sedikit lambat. Meskipun dia berhasil menghindari beberapa serangan dari Hong Yu, dia masih belum bisa bertahan hidup sendirian. Luka di dalam tubuhnya tidak serius. Ditambah dengan 2 kali pembunuhan tanpa akhir dan penggunaan neraka sura secara terus-menerus, konsumsinya terlalu besar. Cedera serius, ditambah dengan konsumsi yang besar. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa melancarkan serangan berikutnya. Dia menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan raksasa yang menakutkan itu menghantam neraka Shuro miliknya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, yang bisa dilakukan Wu Yun adalah merebut kembali neraka asura. Namun, setelah neraka Shuro direbut kembali dan Hong Yu kehilangan penindasannya, tekanan mengerikannya akan menyelimuti lagi. Saat itu, semuanya akan kembali ke titik awal. Dan jika Wu Yunruo ingin bersatu kembali, tidak akan sesederhana itu. Konsumsinya saat ini sangat besar, sekali ditarik, neraka Shuro tidak mungkin bisa dipadatkan lagi dalam waktu singkat.
Namun, pada saat Wu Yun sedang berpikir, telapak tangan raksasa telah menghantam neraka Shuro. Bab 1774 Guntur Ekstrim. Ledakan. Saat Tianshu Tao Hongyu membombardir neraka Sura Wu Yun, suara gemuruh yang keras mengguncang dunia, dan di atas Hongyu, seluruh ruangan bergetar hebat. Adegan ini, belum lagi yang lain, bahkan Wu Yun sendiri, sangat terkejut. Mungkin, dia tidak akan memikirkan hal itu. Neraka Sura sebenarnya dapat bertabrakan dengan Tensou Tao untuk menghasilkan fluktuasi energi yang begitu mengerikan. Dia awalnya mengira neraka Asura akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap di bawah Tianshu Dao. Bagaimanapun juga, Sura Hell hanyalah skill tambahan yang ada dalam bentuk energi. Efeknya adalah penguatan dan penindasan, bukan menyerang dan bertahan. Namun, ketika dia melihat pemandangan mengerikan di depannya, Wu Yun hampir berteriak karena terkejut. Tampaknya keterampilan rahasia seni bela diri suci Sura ini jauh lebih misterius daripada yang dia pikirkan. Dan ekspresi Hongyu juga sangat serius. Mungkin, dia tidak menyangka neraka Shuro yang berdarah seperti istana ini akan begitu menakutkan. Namun, semuanya tidak hanya itu saja. Saat keduanya bertabrakan, aliran energi berdarah yang mematikan kulit kepala tiba-tiba meledak. Energi berdarah ini sangat terang. Untuk sesaat, bahkan keterampilan Hongyu pun terasa hilang. Dan yang terkandung dalam energi berdarah ini adalah kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Berdengung. Suara dengungan pelan terdengar. Ledakan. Terjadi ledakan. Neraka Shuro yang semula berdiri di kehampaan sebenarnya meledak dan lenyap. Semua energinya berubah menjadi kekuatan serangan berdarah yang mengerikan. Itu menyapu sekeliling dengan gila-gilaan. Sepertinya seluruh dunia diwarnai merah. Meski kekuatan mengerikan ini tidak bisa sepenuhnya menekan Tensou Dao. Namun, Tianshu Dao telah tertutup seluruhnya. Namun, di saat yang sama, neraka Sura meledak. Wu Yun juga memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Seolah-olah terkena pukulan keras, ia terbang kembali secara tiba-tiba. Sialan, neraka Shuro ini sebenarnya ada hubungannya denganku. Itu hancur dan aku menderita kerugian besar. Setelah terbang ke tanah, Wu Yun bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafasnya. Karena khawatir Hongyu akan membunuhnya, ia langsung berhasil bangkit dari cedera seriusnya. Namun, saat dia bangun dan melihat ke depan, adegan di hadapannya kembali mengejutkannya. Saya melihat Hongyu juga terpesona oleh kekuatan mempesona yang meletus setelah neraka Shuro meledak tadi. Jaraknya juga sekitar 10 meter. Meskipun dia jauh lebih baik darinya, ada bekas darah yang menggantung di sudut mulut Hongyu saat ini. Sialan, kamu berani menyakitiku, kamu benar-benar berani menyakitiku. Kemampuan macam apa ini? Hongyu menggeram dengan gigi terkatup. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Padahal cedera ini bukan apa-apa baginya. Bahkan bisa dikatakan tanpa cedera. Namun, kalian harus tahu kalau lawannya hanyalah seorang anak laki-laki yang baru saja mencapai Dao Agung tingkat pertama. Ada kesenjangan besar antara dia dan dia. Dalam hal ini, dia juga terluka. Ini tidak bisa lagi dianggap memalukan. Ini menginjak-injak martabatnya. Sial, sial, aku akan menghancurkanmu. Zap, sekarang, tanpa istana berdarah penuh kebencian ini, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk bersaing denganku? Hongyu meraung, dengan kemarahan di matanya. Terwujud, hukuman tangan surgawi. Terdengar raungan mengejutkan lainnya, dan lengan kanan Hongyu tiba-tiba terangkat lagi. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa di langit mengembun kembali. Tapi kali ini, ketika telapak tangan raksasa mengembun, gelombang mengerikan yang ditimbulkannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Ruang di sekitarnya runtuh dengan cepat. Dan pohon palem raksasa saat ini tidak lagi sebesar gunung seperti dulu. Sebaliknya, itu menyusut. Ukurannya lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, meski ukurannya 2 kali lipat, tetap saja besar. Terlebih lagi, bentuknya sudah mematikan pikiran. Dengan kata lain, ini bukan lagi telapak tangan, melainkan cakar hantu. Cakar hantu yang kurus dan menakutkan. Gelombang energi menakutkan yang menusuk tulang belakang dilepaskan dari ujung jari cakar hantu. Terkejut, seluruh ruangan terkoyak dan runtuh secara gila-gilaan.
Wu Yun, yang berdiri di bawah, tampak sangat serius. Dia bisa merasakan tekanan yang datang dari cakar hantu di langit. Itu adalah tekanan yang lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Darah terus muncrat dari mulutnya. Dia sudah terluka parah dan tidak lagi dapat mendukungnya dalam metode pembunuhan untuk menghadapi cakar hantu ini. Bunuh, bunuh, bunuh. 3 kata, bunuh, yang sangat dingin keluar dari mulut Na Hongyu. Dan momentum cakar hantu itu juga meledak secara ekstrim pada saat ini. Ledakan. Cakar hantu jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Langsung menuju Wu Yun, dia menyerang dengan keras. Sialan, tidak ada cara lain. Aku harus menggunakan pilihan terakhirku dan bertaruh. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Dia tidak ingin sampai pada titik ini, tetapi dia terpaksa tidak melakukan apapun. Meskipun dia tahu bahwa dengan tingkat cedera seriusnya saat ini, serangan balasan yang disebabkan oleh teknik menggambar guntur secara paksa kemungkinan besar akan merenggut nyawanya. Dengan kata lain, meskipun dia menggunakan teknik menggambar guntur, dia mungkin tidak mampu menahan serangan cakar hantu ini. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, hanya ada satu percobaan. Ayolah, bajingan tua, tidak mudah membunuhku. Bahkan jika aku mati, aku akan mati sambil berdiri. Pada saat ini, Wu Yun sepertinya telah kembali sadar. Tidak lagi dalam kondisi cedera serius dan depresi sekarang. Dia dengan cepat menggerakkan tangannya ke depan dadanya, dan raungan yang hampir histeris keluar dari mulutnya. Teknik guntur terkemuka, guntur tertinggi. Jurus petir pamungkas ini adalah trik terkuat yang dipelajari Wu Yun setelah menggunakan teknik guntur terkemuka berkali-kali. Meskipun ini masih merupakan teknik pemicu petir, kekuatannya telah melampaui teknik pemicu petir. Tentu saja, reaksi baliknya juga lebih mengerikan. Alasannya adalah karena Wu Yun tahu bahwa menghadapi cakar hantu ini, teknik pemicu guntur biasa tidak akan berfungsi lagi. Ledakan. Warna antara langit dan bumi berubah seketika. Tekanan guntur yang mengerikan menyelimuti seluruh ruangan dalam sekejap. Itu sangat kontras dengan tekanan yang dibentuk oleh cakar hantu. Serangkaian petir ungu besar, seperti pilar dewa, menyembul dari bawah langit. Tekanan guntur juga didorong hingga ekstrim pada saat ini. Saat ini sudah tidak mungkin lagi membicarakan siapa yang kuat atau lemah. Cakar hantu telah menyerang, dan tidak ada waktu untuk membuat perbandingan apapun. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat trik sulap yang dilakukan oleh Wu Yun dengan ngeri, dan menghirup udara dingin. Bahkan pupil mata Hongyu melebar. Tanpa sadar berseru, seni rahasia Tuhan, ini sebenarnya adalah seni dewa petir. Hancurkan. Raungan histeris Wu Yun mengejutkan dunia. Hampir di saat yang bersamaan, ratusan petir ungu, seperti pilar dewa yang mencapai langit, jatuh dari langit. Sebagian darinya terbang menuju cakar hantu. Bagian lainnya diledakkan ke arah Hongyu di bawah. Bab 1775 melarikan diri. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya. Ruangan itu dipenuhi ratusan guntur ungu yang terlihat seperti pilar dewa yang mencapai langit. Warna langit dan bumi berubah, dan bumi bergetar. Tekanan guntur yang tak ada habisnya menyelimuti seluruh daratan. Ledakan, ledakan. Satu demi satu, terjadi ledakan keras yang terdengar sepanjang waktu. Orang-orang di sekitarnya sudah mundur seperti orang gila. Karena takut terpengaruh oleh sisa kekuatan guntur, mereka tidak berani berada dalam jarak beberapa ratus kaki. Adapun Na Hongyu, ekspresinya tidak lagi hanya ngeri, tetapi dipenuhi ketakutan yang tiada taraf. Sebagai makhluk teratas di alam 99 Guyi, dia secara alami mengenali kemampuan seperti apa yang Wu Yun tunjukkan saat ini. Pada awalnya, meskipun dia juga mengenali sifat dari teknik pemicu petir ini. Namun, dia salah mengira bahwa ini hanyalah teknik guntur ilahi biasa yang dilakukan oleh Wu Yun. Tapi aku tetap tidak mengharapkannya. Teknik guntur ilahi ini sangat kuat. Tekanan itu begitu kuat bahkan dia pun takut. Bahkan Tianshu Dao miliknya, yang telah berubah menjadi cakar hantu, menjadi kerdil oleh guntur yang menakutkan ini. Saat ini, ratusan petir meledak di udara. Sebagian mengenai cakar hantu, dan sebagian lagi mengenai Hongyu. Boom, boom. Dalam sekejap,
Ghost Claw terkena petir itu. Meski pada awalnya, cakar hantu itu tidak hancur oleh guntur yang menakutkan. Hanya sedikit gemetar. Ia masih membombardir ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, semakin banyak guntur yang menyambar cakar hantu tersebut. Ketika lebih dari 50 petir menyambar cakar hantu tersebut, akhirnya cakar hantu tersebut tidak dapat menahannya lagi. Satu celah, dua celah. Saat lusinan celah muncul, cakar hantu itu perlahan menghilang. Lihat Hongyu lagi. Dia disambar bagian lain dari guntur dan buru-buru melarikan diri. Menghadapi guntur yang menakutkan ini, bagaimana dia berani melawan? Meskipun dia mampu menghindari pemboman guntur hampir setiap saat. Namun, kejadian mengerikan tidak membuatnya merasa lebih baik. Pada saat ini, dia dipenuhi luka dan terlihat sangat malu. Adapun Wu Yun, sebagai pemicu guntur ekstrim ini, dia mungkin yang paling menyakitkan. Setiap kali petir jatuh, organ dalamnya akan bergetar. Dan mulutnya akan menyemburkan seteguk darah setiap kali petir menyambar. Ratusan guntur, organ dalam tubuh bergetar ratusan kali. Darah muncrat ratusan kali dari mulutnya. Pada saat ini, dia tidak lagi dapat digambarkan sebagai orang yang terluka parah. Jika dia tidak berkemauan keras, dia mungkin sudah lama mati. Cedera semacam ini tidak dapat lagi dilawan dengan teknik anti cedera atau tubuh suci abadi. Teknik penginduksi guntur menstimulasi guntur tertinggi hingga ekstrim, dan serangan balasannya yang mengerikan jauh melampaui ekspektasi Wu Yun. Tentu saja, Hongyu juga merasa tidak enak badan. Setelah mengelak berkali-kali, ia masih langsung dibombardir akibat beberapa kali petir. Meskipun dia tidak terluka parah, dia masih terluka parah. Jika keadaan ini berlanjut, jika Wu Yun dapat mengaktifkan 50 petir lagi seperti ini. Kalau begitu, kita setidaknya 90% yakin akan membunuh Hongyu. Hongyu mengetahui hal ini, dan Wu Yun tentu saja juga mengetahuinya. Namun, ini sudah menjadi batas Wu Yun. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengaktifkan gelombang taktik guntur berikutnya. Dapat dikatakan bahwa mampu menahan serangan balik parah di tubuhnya yang hampir membunuhnya dan memastikan bahwa dia tidak langsung jatuh adalah batas kemampuannya. Guntur menghilang. Namun dampak dari pemboman yang menggelegar belum sepenuhnya hilang. Hongyu berdiri dengan canggung di kejauhan, menghadapi akibat dari guntur. Dia menatap Wu Yun, matanya penuh tabu. Namun, saat dia melihat penampilan Wu Yun, dia segera sangat gembira dan berkata, "Zazui, dengan tingkat kultivasimu, kamu dapat dengan paksa mengaktifkan seni dewa yang begitu menakutkan. Tubuh fisik benar-benar tidak dapat menahannya. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Tunggu saja untuk mati, tunggu akibat dari guntur yang penuh kebencian ini. Begitu kamu pergi, itu akan menjadi kematianmu." Wu Yun mengertakkan gigi dan menatap Hongyu. Mati. Memang benar, dalam kondisi saat ini, jika dia tidak dapat menemukan cara untuk melakukan sesuatu, dia mungkin akan mati. Namun, karena dia benar-benar siap mempertaruhkan nyawanya, Wu Yun pasti tidak akan jatuh di sini. Gambarlah guntur. Raungan lain keluar melalui gigi yang terkatup. Ini adalah auman terakhir Wu Yun di ruang ini. Seteguk darah lagi muncrat. Kabut darah mewarnai separuh langit menjadi merah. Di langit, petir terakhir jatuh. Wu Yun mengandalkan keinginan terakhirnya untuk mendorong kecepatannya hingga ekstrim dan menembak dengan liar ke kejauhan. Tentu saja, saat ini, Wu Yun sepertinya masih memiliki energi untuk melarikan diri. Faktanya, ini hanya masalah kekuatan. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana dia melarikan diri. Saya tidak tahu apakah kecepatan pelarian saya cepat atau lambat. Semuanya tergantung tekadnya sendiri untuk tidak rela mati. Tentu saja, seberapa jauh Anda bisa melarikan diri, dan setelah Anda melarikan diri, bisakah Anda bertahan? Wu Yun tidak bisa memikirkan semua ini, dan dia bahkan tidak bisa terlalu memikirkannya. Di belakangnya, raungan marah Hongyu terdengar samar-samar. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kamu tidak dapat melarikan diri, kamu tidak dapat melarikan diri. Jika aku tidak membunuhmu, aku, Hongyu, tidak akan pernah bisa seorang manusia. Bahkan Hongyu melihat Wu Yun itu dalam kondisi saat ini,
Selama dia bisa mengejar, tidak akan butuh waktu lama untuk mengejar Wu Yun. Namun, guntur di depannya menghalangi jalannya. Dia bahkan membombardir udara yang dipenuhi aura Wu Yun hingga menjadi ketiadaan. Ketika guntur menyebar, dia tidak bisa lagi menangkap jalur Wu Yun. Sial, sial. Hong Yu meraung marah. Dalam pertarungan hari ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk menang dengan mudah, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mata dingin itu menatap ke arah orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan panik. Meskipun Hong Yu, yang sedang marah saat itu, tidak menyadarinya. Namun nyatanya, jumlah orang di sekitar mereka mengalami penurunan setidaknya 70%. Karena kebanyakan orang telah melihat keadaan Wu Yun saat dia melarikan diri. Mereka telah mengejar. Semua orang tahu bahwa Wu Yun tidak bisa bertahan lama dalam kondisi ini. Tidak peduli siapa yang pertama kali menemukan Wu Yun, maka semua yang ada di tubuh Wu Yun adalah miliknya. Dapat dikatakan meskipun Wu Yun melarikan diri dari Hong Yu. Namun, bahaya yang harus dia hadapi selanjutnya sama sekali tidak lebih lemah dibandingkan saat dia menghadapi Hong Yu. Bab 1776 Kebangkitan dari Kematian. Kejar mereka semua. Tidak peduli siapa yang pertama kali mengungkapkan lokasi Wu Yun kepadaku, posisi wakil penguasa kota-kota Tianfeng adalah miliknya. Ingat, tidak peduli siapa itu, yang mereka butuhkan hanyalah kamu. Jadilah orang pertama yang membeberkan posisinya kepadaku. Siapa yang bersedia bekerja untukku, Hong Yu? Tiba-tiba, Hong Yu meraung keras, bergema ke seluruh dunia. Pada saat ini, emosi semua orang di sekitarnya langsung terangsang. Masing-masing dari mereka sangat ingin mencobanya. Tentu saja, jika itu hanya kalimat pertama, maka Hong Yu mungkin tidak akan mampu membuat satu orang pun terkesan. Bagaimanapun, meskipun orang-orang ini takut dengan kekuatan Hong Yu. Namun, mereka bukan dari Hong Yu. Bahkan jika dia ingin menemukan Wu Yun, dia akan melakukannya sendiri, dan dia tidak akan pernah membantu Hong Yu menemukannya. Namun, ketika mereka mendengar dua kata terakhir Hong Yu, mereka semua terharu. Wakil penguasa kota-kota Tianfeng. Itu adalah wakil penguasa kota dari kota utama yang berada di atas kekuatan tingkat domain. Sebuah posisi kekuasaan yang didambakan banyak orang. Giok tulang dewa binatang itu menggoda. Namun, posisi wakil penguasa kota utama juga sangat menggiurkan. Pada saat ini, hati semua orang di sekitarnya agak kusut. Kedua pihak terjerat dalam posisi Bisgat Bon Jade dan wakil penguasa kota dari kota utama. Namun, setelah keterikatan ini, seseorang dengan cepat mengambil keputusan. Tuan Kota Hong Yu, saya bersedia melayani Anda. Ketika orang pertama berbicara, semakin banyak orang secara bertahap mulai setuju. Tuan Hong Yu, saya juga bersedia. Saya juga bersedia melayani Tuhan. Faktanya, keputusan semua orang masuk akal. Mereka tidak bodoh. Jika mereka ingin merebut Bisgat Bon Jade, niscaya akan menjadi pertarungan berdarah. Karena terlalu banyak orang yang menginginkan Bisgat Bon Jade. Terlebih lagi, meskipun Anda mendapatkannya, Anda mungkin tidak akan bisa menikmatinya. Lagi pula, begitu berita itu terungkap, berapa banyak orang di seluruh dunia iblis yang ingin merebut giok tulang dewa binatang. Posisi wakil penguasa kota-kota Tianfeng berbeda. Mereka hanya perlu menjadi orang pertama yang menemukan Wu Yun, dan kemudian menyampaikan berita tersebut kepada Hong Yu sesegera mungkin. Untuk hal lainnya, tidak perlu ada kekhawatiran yang tidak perlu sama sekali. Selain itu, setelah menjadi wakil penguasa kota, apapun yang Anda lakukan, Anda akan mendapat dukungan dari kota Tianfeng. Langkah ini sungguh luar biasa. Baik, Hong Yu melihat semua orang mengangguk dan melihatnya menjentikkan lengan bajunya. Dalam sekejap, kekuatan agung menyebar dan mencapai kedalaman kesadaran setiap orang yang hadir. Ini adalah kekuatan komunikasi yang saya berikan kepada Anda. Anda dapat menggunakan kekuatan ini untuk mengirim pesan kepada saya secara langsung melalui kesadaran Anda. Silakan. Adapun kelompok orang yang pergi memburu Wu Yun sebelumnya, Anda juga dapat memberitahu aku tentang beritaku. Mereka, ya, Tuan Kota. Begitu Hong Yu selesai berbicara, kerumunan di sekitarnya semua bergerak ke kejauhan.
Namun, mereka juga tidak tahu kemana Wu Yun berlari, jadi mereka hanya bisa mengejarnya secara membabi buta. Tentu saja bukan hanya mereka saja. Hampir 70% orang yang pergi sebelumnya untuk melacak Wu Yun tidak dapat menemukan lokasi pasti Wu Yun. Adapun Wu Yun, saat ini, dia telah melarikan diri sejauh ratusan mil. Kemana dia pergi, di mana dia berada, dia tidak tahu. Dan kesadarannya telah mencapai momen terakhir. Faktanya, dia tidak bisa lagi merasakan apakah ada pengejar di belakangnya. Dengan bunyi celepuk, dia langsung jatuh dari udara. Ledakan. Wu Yun jatuh ke tanah dan tidak ada gerakan lagi. Bahkan nafasnya sangat lemah. Pingsan total dan mati di tanah kering di antara ilalang. Tempat lain, tempat perang besar. Orang-orang itu telah pergi satu demi satu. Hong Yu juga tidak menganggur. Dia memilih arah di mana dia pikir Wu Yun akan melarikan diri dan langsung mengejarnya. Adapun yang lainnya, mereka dengan panik mencari jejak Wu Yun dalam jarak 100 mil. Meskipun saat dia pergi, Lei Lei Jue membersihkan aura Wu Yun saat dia pergi. Namun, saat melarikan diri di sepanjang jalan, dia tidak dapat menggunakan teknik dewa bela diri tertinggi untuk menutupi auranya karena lukanya terlalu parah. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, masih ada nafas yang tersisa. Sekalipun nafas ini sangat lemah, orang biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya. Namun, jika Anda pandai melacak, Anda dapat dengan mudah mendeteksi sisa aura ini. Tentu saja, proses pencarian ini lambat secara alami. Jelas tidak mungkin menemukan Wu Yun dalam 1 atau 2 hari. Sekalipun mereka melihat ke arah yang salah, mereka mungkin tidak dapat menemukannya meskipun diberi waktu 1 tahun. Waktu berlalu dan 5 hari berlalu. Di tempat Wu Yun tidak sadarkan diri. Hembusan angin sejuk bertiup, menyebabkan semua rumput liar bengkok dan berdesir. Darah di tanah sudah lama mengering. Meski nafas Wu Yun masih lemah, dia belum mati. Bahkan, napasnya tampak lebih stabil dibandingkan 5 hari lalu. His. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan. Ah, aku belum mati. Lalu, suara lain yang sangat lemah terdengar. Itu Wu Yun. Wu Yun, yang berada di antara rumput liar, perlahan membuka matanya saat ini. Aku belum mati. Wu Yun bergumam lagi seolah dia tidak percaya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa dia benar-benar belum mati. Apalagi luka di tubuhnya perlahan pulih. Namun, mata Wu Yun penuh keraguan saat ini. Sepertinya dia belum pernah mengalami cedera fatal seperti ini sebelumnya. Bahkan cukup beberapa kali. Namun, alasan mengapa dia bisa pulih dari cedera serius di masa lalu adalah karena bantuan pil emas Hunyuan di tubuhnya. Namun kini, pil emas Hunyuan belum mengerahkan kekuatannya. Selain itu, Wu Yun, yang berada di dalam pil emas Hunyuan, sudah tertidur, jadi pil emas Hunyuan tidak mungkin membantunya. Apa yang terjadi? Apakah ini teknik anti cedera? Tidak, meskipun teknik anti cedera itu kuat, ia tidak memiliki kemampuan untuk pulih. Kekuatan alam abadi, telah mencapai kesempurnaan agung. Ya, benar. Jika saya hanya berada di tahap akhir alam abadi, saya seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan saya kembali dari kematian. Bahwa alam abadi menerobos ke titik kesempurnaan luar biasa di saat-saat terakhir. Surga tidak akan menghancurkanku, surga tidak akan menghancurkanku. Haha, Hong Yu, kamu telah memaksaku ke titik ini. Saat aku pulih, kapan kekuatanku meningkat, aku akan memastikan bahwa kamu pergi tanpa ada tulang yang tersisa. Merasakan kelambatan di tubuhmu, Wu Yun sangat gembira karena luka-lukanya telah pulih. Meskipun dia masih tidak bisa bergerak saat ini, kemarahan yang luar biasa sudah memancar keluar. Bab 1777 Seseorang akan datang. Wu Yun mengira semuanya bergerak ke arah yang baik. Namun, itu terjadi pada saat ini. Tiba-tiba, wajah Wu Yun yang sudah sedikit nyeri dan berlumuran darah tiba-tiba berubah. Seseorang datang, bisik Wu Yun. Di saat yang sama, dia juga diam-diam senang karena dia menyembunyikan nafasnya begitu dia bisa mengontrol nafas di tubuhnya setelah bangun tidur. Kalau tidak, saya khawatir itu sudah lama ditemukan. Namun, melihat situasi saat ini,
meskipun tidak ada yang dapat mendeteksi auranya, mereka akan segera ditemukan. Sialan, semuanya akan segera berakhir, kenapa kau membuatku kesulitan seperti ini? Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Pada saat ini, suasana hatinya bisa dikatakan sangat rumit. Jika dia ditemukan koma atau ditangkap, dia tidak akan berkata apa-apa. Karena sebelum dia koma, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, hingga saat ini, jika ia diberi waktu paling lama setengah hari, belum lagi pulih sepenuhnya, setidaknya ia bisa bergerak bebas. Tetapi pada saat kritis ini, seseorang datang. Bagaimana saya bisa menenangkan hati saya? Tentu saja, betapapun rumitnya dia saat ini, dia hanya dapat melakukan satu hal. Tunggu. Tunggu sampai lukamu pulih sedikit, lalu segera kabur dari sini. Karena saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Tarik napas dalam-dalam, cobalah untuk tenang, dan dengarkan baik-baik setiap gerakan di sekitar Anda. Dia mendengarnya dengan benar, memang ada seseorang yang datang. Namun, tidak banyak orang yang datang. Hanya ada 3. Apalagi ketiganya tidak terlalu kuat, mereka hanya berada di ranah daceng. Segera, suara ketiga orang yang berbicara ini terdengar. Sial, aku baru menyadari aura bajingan itu, kenapa dia tiba-tiba menghilang lagi saat sampai di tempat ini. Tidak seharusnya begitu. Jangan-jangan dia sudah mati. Tidak mungkin, kalau dia sudah mati, maka dia seharusnya ada di sana. Nafasnya masih ada. Sekarang, hanya ada 2 kemungkinan, entah dia melakukannya dengan sengaja, meninggalkan nafas di sini, lalu mengubah arah dan melarikan diri. Atau, dia ada di dekatnya sekarang, dan dia belum mati. Aura tersembunyi. Kalau begitu, kalau kamu bilang begitu, aku yakin bajingan itu ada di dekatmu. Dia terluka parah, dan dia tidak punya kemampuan meninggalkan auranya untuk memikat kita ke sini. Atau, jika dia memiliki tipuan ini, kemampuan kita hanya menyembunyikan aura kita dan melarikan diri jauh, jadi mengapa membawa kita ke sini? Menurutku itu benar. Kita mengikuti aura ke sini sebelumnya, dan aura yang memenuhi udara sangat lemah, dan tidak terlihat seperti itu. Itu sengaja ditinggalkan. Jika kamu tidak memiliki keterampilan pelacakan yang unggul, kamu tidak akan dapat menemukannya. Kalian berdua, kamu benar, menurutku itu dia. Mereka bertiga berdiskusi dan melihat ke depan. Kalian berdua, jika kalian menemukan bajingan itu, apa rencana kalian untuk memberitahu Tuan Kota Hongyu dan kemudian menjadi wakil penguasa kota dengan pikiran tenang? Menurut pendapatku, sebaiknya kita ambil saja bis Gatbon Jade dari bajingan itu, lalu bersembunyi sampai kamu mencapai puncak kultivasimu dan kemudian keluar untuk memimpin seluruh dunia iblis. Itu akan terlalu berbahaya. Tolong beritahu Hongyu. Kita bisa menjadi wakil penguasa kota dengan pikiran tenang. Tapi jika kita mengambil bis Gatbon Jade, kita akan dikejar di masa depan. Kitalah yang akan dibunuh. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna, ayo temukan bajingan itu dulu lalu bicarakan. Apa itu? Gunanya membicarakan hal ini sekarang. Mereka bertiga berdebat sebentar, lalu kehilangan suara lagi. Namun langkah kaki mereka tidak berhenti sesaat pun. Di antara rumput liar, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Sebab, dilihat dari langkah kaki dan nafasnya, ketiga orang ini sudah sangat dekat dengannya. Saya khawatir jaraknya kurang dari 10 meter. Dengan kata lain, rumput liar itu cukup dalam untuk menutupi dirinya. Kalau tidak, saya khawatir saya sudah melihatnya. Namun, meski tertutup rumput liar, jarak dan kecepatan pergerakan ketiga orang itu begitu dekat. Dalam 50 napas, mereka dapat menemukan Wu Yun. Sial, apakah kamu akan mati di tangan ketiga sampah ini? Tunggu, tidak, mereka hanya berkata, wakil penguasa kota. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun terus berpikir diam-diam. Sepertinya Hongyu memikat mereka ke sini dengan posisinya sebagai wakil penguasa kota. Kalau begitu, mungkin, aku masih punya secercah harapan. Berpikir dalam benaknya, tidak lama kemudian, tiba-tiba, rumput liar menutupi dia, disingkirkan. 3 pasang mata yang panas dan bahkan tidak percaya sedang menatapnya. Di sini, di sini. Sial, apa aku bermimpi, apakah kita benar-benar ditemukan? Di sini,
Haha, menemukannya, kita menemukan bajingan kecil Wu Yun ini. Mereka bertiga berkata hampir serempak. Ada seruan yang berbeda. Setelah beberapa saat, ketiganya perlahan pulih dari kegembiraan mereka. Salah satu dari mereka berkata, beritahu Tuan Hongyu sekarang, haha, wakil penguasa kota sedang menunggu kita. Dan orang lain berkata, benarkah beritahu dia? Bisgat Bonjade. Orang terakhir berkata, hentikan tintanya Noda. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, orang lain akan mengejar Anda, tetapi itu mungkin bukan milik kami. Apakah Anda memilih wakil penguasa kota atau giok tulang dewa binatang? Segera buat keputusan, saya memilih menjadi wakil penguasa kota. Duduk dan santai saja, ada begitu banyak keindahan, dan dibandingkan dengan Bisgat Bonjade, aku mendambakan posisi wakil tuan kota. Begitu. Orang ini selesai berbicara, orang pertama yang berbicara juga mengangguk. Ya, hal yang sama berlaku untukku. Aku memilih posisi wakil penguasa kota untuk duduk dan bersantai. Setelah mengatakan ini, mereka berdua memandang orang kedua yang berbicara pada saat yang sama. Namun orang itu sepertinya tidak setuju dengan pilihannya. Namun, menghadapi tatapan tegas dari mereka berdua, dia tidak bisa berkata banyak. Sambil menggertakkan giginya, meskipun matanya dipenuhi keengganan, dia masih mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baiklah, aku akan memberitahu Tuan Hongyu sekarang. Orang pertama yang berbicara mengangguk dengan penuh semangat. Tapi saat ini, Wu Yun sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Setelah merenung sejenak, dia segera berkata, tunggu, kalian bertiga, saya tahu kalian semua ingin menggunakan saya sebagai imbalan atas beberapa keuntungan, tetapi pernahkah kalian memikirkannya? Hongyu berjanji akan membiarkan kalian menjadi wakil penguasa kota, ini dapat diandalkan. Jika setelah kamu memberitahu dia memalingkan wajahnya dan membunuh kalian bertiga secara langsung, lalu apakah kamu punya ruang untuk melawan? Mundur selangkah, bahkan jika dia benar-benar setuju untuk memberimu namun, kalian bertiga di posisi ini. Apakah menurutmu dia akan memberikannya kepada kalian bertiga pada saat yang sama, masing-masing dengan wakil penguasa kota? Kata-kata Wu Yun tidak terlalu dipikirkan, tapi itu tepat. Hasil terbaiknya adalah membangun hubungan di antara mereka bertiga. Mengambil langkah mundur, jika mereka bertiga bisa dibujuk untuk tidak memberitahu Hongyu, itu bagus. Lagi pula, menghadapi 3 orang di depanmu jauh lebih aman daripada menghadapi Na Hongyu kapan saja. Meski tidak berhasil, tetap bisa menunda waktu. Namun, efek dari kata-kata ini sepertinya cukup bagus. Ketika Wu Yun baru saja berbicara, mereka bertiga menatapnya dengan tatapan yang hampir seperti pembunuh. Namun, setelah mendengarkan perkataan Wu Yun, mereka bertiga tidak hanya tidak langsung menegur. Bahkan ada keraguan di matanya. Bab 1778, sekali lagi dalam situasi putus asa. Tiba-tiba, mereka bertiga saling berpandangan. Akhirnya, mata ketiga orang itu tertuju pada Wu Yun. Meski tak satu pun dari ketiganya berbicara. Namun, Wu Yun merasa rencananya setidaknya setengah berhasil. Dari mata mereka bertiga, dia bisa melihat keraguan-raguan dan keraguan-raguan. Dia tidak lagi sekuat dulu. Tak satu pun dari mereka pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Hanya ketika Wu Yun menyebutkannya, dia menyadari apa yang dia katakan. Memang benar, jika hal seperti yang dikatakan Wu Yun terjadi pada saat itu, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Apakah Hongyu membunuh mereka secara langsung begitu dia tiba, atau hanya memilih salah satu dari mereka bertiga untuk menjadi wakil penguasa kota? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka ubah. Adapun apa yang dimaksud Wu Yun ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mereka masing-masing mengetahuinya dengan baik di dalam hati mereka. Saya memahami bahwa Wu Yun ingin menunda waktu dan mencari cara untuk melarikan diri. Namun, meski mereka mengetahuinya, mereka tidak peduli. Lagi pula, menurut mereka, Wu Yun dalam kondisinya saat ini hanyalah seekor semut yang bisa mati diremukkan di tangan mereka, dan tidak perlu peduli sama sekali. Kalian berdua, meskipun perkataan anak ini tidak menyenangkan, ini adalah masalah yang harus kita hadapi. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata,
Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita tetap memberitahu Hong Yu? Orang lain berkata, mengapa kita tidak mengambil bis Gatbon Jade saja tanpa memberitahu dia? Orang ketiga tidak berbicara, dan orang pertama berbicara. Tapi segera menggelengkan kepalanya. Adapun bagaimana kita bertiga akan mengalokasikan posisi wakil penguasa kota? Saya punya ide bagus. Ide apa? Dua orang lainnya bertanya serempak. Cara ini cukup sederhana. Pria itu berkata sambil tersenyum tipis, namun saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia berteriak dengan keras, kalau begitu aku akan membunuhmu. Begitu dia mengatakannya, hampir dalam sekejap mata, pria itu tiba-tiba mengambil tindakan dengan kecepatan kilat. Kedua telapak tangan keluar dan menamparkan topi Tianling kedua orang tersebut. Kedua orang itu tidak terlalu memikirkannya sama sekali, perubahan mendadak ini membuat mereka berdua tercengang. Dari mana asalnya dan reaksinya? Salah satunya tewas ditembak di tempat. Meskipun orang lain menghindari titik vital, dia menerima tamparan keras di bahunya dan menderita luka serius. Sial, apa yang kamu lakukan? Setelah terhuyung beberapa kali, dia nyaris tidak bisa berdiri tegak, waspada terhadap pria itu, dan menggeram dengan gigi terkatup. Huff, posisi wakil tuan kota dikatakan oleh tuan kota Hong Yu sendiri di depan umum. Itu tidak mungkin salah. Namun, memang tidak mungkin memberikan kita bertiga pada saat yang sama. Selama aku membunuh kalian berdua, maka wakil tuan kota ini posisi ini milikku sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya dan bergegas mendekat. Pria itu buru-buru menyerang dan meraung di saat bersamaan. Dasar brengsek, kami adalah 3 bersaudara. Untuk kekuatan sekecil itu, kamu benar-benar membunuh kami. Sialan, sial. Ini salahku kalau aku buta dan salah menilai temanmu. Namun, betapapun marahnya dia tidak dapat mengubah hasilnya. Meskipun ketiganya sama kuatnya, dia terluka saat ini dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Kekalahan adalah sebuah kepastian, cepat atau lambat. Melihat mereka telah jatuh ke dalam perangkapnya, Wu Yun diam-diam merasa lega. Tapi itu hanya sedikit melegakan. Ia bisa melihat bahwa pemenang antara keduanya akan segera ditentukan. Nanti, orang itu masih harus memberitahu Hong Yu. Dan dia harus pergi dari sini selama ini. Untungnya, cederanya baru saja mulai pulih. Masih belum bisa menggunakan kekuatan peri untuk terbang. Namun, itu sudah cukup untuk berdiri dan berjalan seperti manusia. Saya melihat 2 orang di sana, pertempuran telah mencapai tahap akhir dan intens. Wu Yun mengertakkan gigi dan memanjat, memanfaatkan fakta bahwa kedua orang itu tidak memperhatikan. Dengan terhuyung-huyung, dia berlari ke belakang. Mereka mungkin berjalan kurang dari 10 meter. Tiba-tiba, tanpa memperhatikan, Wu Yun tersandung batu di bawah kakinya dan jatuh ke tanah. Dia hanya mencoba untuk bertahan, tetapi dengan kejatuhan pada saat ini, organ-organ yang belum pulih terkejut lagi. Seteguk darah lagi muncrat, dan dia hampir pingsan lagi. Sialan, Wu Yun mengutuk diam-diam. Itu bukan karena rasa sakit yang parah, tapi karena dia tahu bahwa kesempatan melarikan diri yang akhirnya dia ciptakan telah hancur total oleh kejatuhannya. Sungguh, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba, 2 orang yang sedang bertarung sengit di sana segera berhenti. Sialan kamu bajingan, kamu ingin melarikan diri. Orang yang tidak terluka itu mengeluarkan raungan keras, seolah-olah dia telah memakan jeroan sapi, dan meledak dengan kekuatan yang kuat, langsung menendang orang tersebut menjauh. Pria itu terluka parah, tapi dia ditendang sampai mati oleh tendangan seperti itu. Sialan, Wu Yun mengutuk dengan gigi terkatup, menopang dirinya, dan setengah duduk. Saat aku menekan telapak tanganku, tiba-tiba telapak tanganku menjadi kosong. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke belakang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Di belakangnya, ada tebing tak berdasar dan sangat lebar. Itu belum pernah ditemukan sebelumnya, dan itu karena medan di mana dia berada. Medannya berada di lereng yang menanjak, dan perhatian Wu Yun selalu tertuju pada 2 orang di belakangnya, jadi dia tidak memperhatikan. Jika kamu jatuh, kamu mungkin akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bisik. Wu Yun diam-diam. Tapi saat dia berbisik,
Pria itu sudah terbang ke bawah dan mendarat beberapa meter di depannya. Pada saat yang sama, saya melihatnya perlahan-lahan melafalkan rumus dan menggumamkan kata-kata. Tuan Kota Hongyu, di arah tenggara, di tepi tebing 30 mil jauhnya, kami menemukan Wu Yun, cepat datang. Mendengar kata-kata ini, wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia tidak bisa melihat atau mendengar, ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Hongyu di sisi lain ketika dia mengetahui berita itu. Namun, dia bisa membayangkan kegembiraan di wajah Hongyu saat ini mungkin tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bab 1779 Tebing. Serahkan perjuanganmu. Dalam waktu kurang dari 30 napas, penguasa kota Hongyu akan tiba. Zazai, kematianmu telah tiba. Kesempatan untuk menjadi Tianfeng, wakil penguasa kota. Pria itu berkata dengan penuh semangat, berdiri tidak jauh dari sana. Tampak seolah-olah dia setinggi langit dan sejahtera seperti laut. Nampaknya segala kejayaan dan kekayaan sudah ada di depan matanya. Namun, itu hanya saat dia berpuas diri. Jangan menunggu Hongyu tiba. Satu demi satu, banyak orang bergegas keluar dari daerah sekitar. Sial, kenapa orang-orang ini ada di sini? Pria itu meraung, dan saat ini, banyak orang datang seolah-olah mereka sudah membuat janji. Hitungan kasar, setidaknya ratusan. Mereka juga melihat sekilas Wu Yun. Tiba-tiba, semua orang menunjukkan ekspresi ekstasi. Bersemangat. Bajingan itu ada di sana, bunuh dia dan dapatkan Bisgat Bon Jade. Jelas, mereka sepertinya tidak tahu bahwa Hongyu ingin mengungkapkan posisi wakil penguasa kota. Mereka seharusnya menjadi gelombang pertama yang datang setelah Wu Yun. Pria itu mengertakkan gigi. Mungkin karena dia takut kesempatan itu akan diambil, dan dia tidak menjelaskan. Dia hanya mengertakkan gigi dan berdiri di samping, tapi hatinya cemas menunggu kedatangan Hongyu. Wu Yun secara alami melihat pemandangan ini di matanya. Dengan begitu banyak orang yang bergegas datang dengan gigi terbuka, dia tahu bahwa mungkin tidak ada peluang untuk melarikan diri hari ini. Berbalik ke belakang, dia melirik ke tebing di belakangnya. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah saya baru saja lolos dari bencana, tetapi apakah saya ditakdirkan untuk binasa di sini hari ini? Inilah satu-satunya keraguan dan keengganan di hati Wu Yun. Sekelompok besar orang di depan sudah bergegas ke arahnya. Dan pada saat ini, terjadi ledakan tiba-tiba di kejauhan. Bisgat Bon Jade milikku, Hongyu, siapa yang berani menyentuhnya? Mendengar ledakan ini, semua orang berhenti bergerak dalam sekejap. Hongyu, kami datang. Kekosongan terus berputar, dan Hongyu datang dengan cepat. Dan orang yang memberitakan berita itu juga diliputi ekstasi yang tak ada habisnya. Hongyu ada di sini, rencananya berhasil, dan posisi wakil penguasa kota-kota Tianfeng tepat di depannya. Adapun Wu Yun, belum lagi keputusasaan, sudah mencapai titik hampir putus asa. Dia melirik kehampaan yang terdistorsi dengan cepat di kejauhan. Menurut kecepatan ini, Hongyu akan tiba dalam waktu kurang dari 10 napas. Tatapannya sekali lagi menatap tebing di belakangnya. Karena tidak ada jalan keluar, bagaimana aku bisa memanfaatkan kalian idiot? Pada saat ini, mata Wu Yun penuh dengan tekad dan ketegasan. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya jatuh ke tangan Hongyu. Ada terlalu banyak hal di cincin penyimpanannya yang cukup untuk menggairahkan seluruh dunia iblis. Bahkan jika dia mati, tua itu tidak akan mendapat keuntungan apapun. Sialan, kalian sekelompok bajingan terkutuk. Hari ini, kaulah yang memaksaku, Wu Yun, ke dalam situasi seperti ini. Ingat, ingat, tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba memancarkan cahayanya, seolah kembali ke indranya, dan tanah bergemuruh dengan liar. Kemudian dia meletakkan tangannya di tanah, menatap tajam ke kakinya, dan melompat mundur dengan seluruh tubuhnya. Ia justru jatuh langsung ke jurang dan tebing. Melihat ini, semua orang tercengang. Meskipun mereka sudah lama mengira Wu Yun akan mengambil langkah ini, mereka tidak sengaja memikirkannya. Lagi pula, dalam kondisi Wu Yun, melompat ke tebing yang begitu dalam pasti akan mendatangkan kematian. Menghadapi kematian, lebih banyak orang akan memilih untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka tidak menyangka Wu Yun benar-benar memilih untuk mengambil langkah kematian ini.
Melihat Wu Yun melompat ke tebing, semua orang di sekitarnya bergegas pergi dan bergegas ke tepi tebing. Sepertinya mereka ingin mengejarnya. Namun, dia mungkin takut dengan kedalaman tebing tersebut. Anda saling memandang, dan saya melihat Anda. Tidak ada yang melompat. Untuk sementara, tidak ada yang bergerak. Jauh dalam kehampaan. Hong Yu juga buru-buru meraung, sialan, hentikan dia, jangan biarkan dia melompat ke tebing. Namun, raungan Hong Yu sepertinya tidak berpengaruh. Tidak ada yang melompat masuk. Bahkan orang yang melaporkan berita tersebut berhenti setelah ragu-ragu sejenak. Tebing ini terlalu dalam dan menakutkan. Meskipun para pembudidaya alam daceng ini semuanya memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah tebing itu. Apalagi kalau turun, kalau tidak bisa tenang, mungkin tidak akan pernah bisa naik lagi. Dan itu datang bersamaan dengan auman Hong Yu. Ada juga suara gemuruh Wu Yun yang datang dari bawah tebing. Dasar bajingan sialan, hari ini, aku akan mengingat penampilanmu di hatiku satu persatu. Saat aku kembali, aku akan membiarkan pembunuh iblis itu masuk neraka. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa hidup live. Mungkin itu adalah gema dari tebing, masing-masing tipe bergerak, terus-menerus keluar dari bawah. Pada pandangan pertama, ini terdengar mengejutkan. Namun, tidak ada yang peduli. Lagi pula, menurut mereka, jika Wu Yun pergi, dia mungkin akan mati tanpa ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, Hong Yu juga tiba. Dia digantung di atas tebing. Matanya yang dingin menyapu semua orang, dan akhirnya matanya tertuju pada orang yang melaporkan berita tersebut. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin keluar dari mulutnya. Aku memintamu untuk mengejarku, kenapa kamu tidak pergi? Aku, pria itu begitu ketakutan dengan penampilan Hong Yu hingga dia gemetar. Kematian. Dengan kata kematian yang singkat, Hong Yu melambaikan tangannya, dan kepala pria itu langsung hancur berkeping-keping. Dengan mata penuh keputusasaan dan keengganan, dia ditembak di kepala saat masih hidup. Mungkin, saat akhirnya meninggal, dia juga menyesalinya. Dia menyesal telah membunuh dua saudara lelakinya yang bersumpah demi posisi palsu sebagai wakil penguasa kota, yang seharusnya tidak ada sama sekali, dan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan Bisgat Bonjade. Namun, penyesalan tidak lagi berguna. Semua orang di sekitarnya juga menarik napas tajam saat ini, gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka takut Hong Yu akan melakukan sesuatu terhadap mereka. Lagi pula, mereka tidak mengetahui hubungan kuat antara pria itu dan Hong Yu, dan mereka tidak mengikuti perintah Hong Yu. Namun, Hong Yu tidak datang untuk membunuh mereka lagi. Setelah membunuh orang ini, berhentilah sejenak. Hong Yu melompat dan mengejar langsung ke dasar tebing. Bab 1780 Energi Khusus yang Aneh. Di dasar tebing, karena luka serius, setiap kali dia menggunakan kultivasinya, dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, Wu Yun jatuh bebas, dan kecepatan jatuhnya tidak terlalu cepat. Tapi Hong Yu yang tertinggal berbeda. Kecepatan jatuhnya secepat kilat. Meskipun dia berada di atas tebing sejenak ketika dia datang, dia masih melihat Wu Yun dengan cepat. Dan Wu Yun pun melihat Hong Yu yang mengejarnya dengan cepat. Sialan, dia benar-benar mengejarku. Pupil Wu Yun sedikit menyusut, ekspresinya serius. Saat ini, dia tidak mempedulikan hal lain, terlepas dari rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia langsung menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk mempercepat kejatuhannya. Namun, bagaimana dia bisa secepat Hong Yu saat dia terluka parah? Saat dia melihat, jarak antara keduanya menjadi semakin dekat. Dari belakang, raungan gembira Hong Yu terdengar. Zap, kamu tidak bisa lari. Apakah menurutmu dengan melompat dari tebing, kamu bisa hidup damai dan lepas dari genggamanku? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu masih di bawah kendaliku, kamu masih akan mati. Sialan. Mendengar raungan marah Hong Yu, Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Xiao Hong, apakah kamu sudah bangun? Sudah berapa hari? Apa yang kamu lakukan? Ini bukan pertama kalinya Wu Yun menelepon Xiao Hong. Namun, seperti sebelumnya, tidak peduli bagaimana dia memanggil Xiao Hong, tidak ada gerakan.
Saya tidak tahu apa yang salah dengan orang ini setelah dia meninggalkan rumah harta karun Juesi, yang menyebabkan dia tertidur lelap. Atau karena dia takut pada Hong Yu, dia berpura-pura tertidur. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Melihat Hong Yu semakin dekat, yang bisa dilakukan Wu Yun adalah mengaktifkan kekuatan abadi di tubuhnya untuk mempercepat kejatuhannya. Namun, peningkatan kecepatan ini berada di depan kecepatan Hong Yu yang deras. Tidak layak disebutkan. Jika situasi ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa mengambil 50 napas. Hong Yu mampu mengejar dan langsung membawa Wu Yun pergi. Kamu bajingan, tunggu kematian. Hong Yu menggeram dengan gigi terkatup. Di bawah, ada jurang tak berujung, lengkap dengan kegelapan. Bagian bawahnya sejauh mata memandang. Saat ini, dia tidak sedang terburu-buru. Karena menurutnya, Wu Yun sudah menjadi sepotong lemak yang ada di ujung jarinya. Wu Yun terbunuh tanpa menggunakan serangan apapun. Jika dia tidak begitu sombong dan menyerang secara langsung, saya khawatir Wu Yun bisa dibunuh langsung olehnya hanya dalam sekejap mata. Lagi pula, kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada kecepatan geraknya. Sayangnya, Hong Yu tidak melakukan hal tersebut. Justru karena keputusannya itulah dia memberi Wu Yun harapan untuk bertahan hidup. Menonton, mereka berdua semakin dekat. Mata Hong Yu menjadi semakin berapi-api. Dan pikiran Wu Yun menjadi semakin gugup. Namun, itu terjadi pada saat ini. Tiba-tiba, Wu Yun merasa seolah-olah dia diselimuti oleh lapisan energi yang sangat istimewa. Saya tidak tahu apakah perasaan ini nyaman atau menyakitkan. Ini adalah kekuatan yang sangat aneh. Sepertinya dia mencoba untuk memperbaiki lukanya, tapi sepertinya dia juga mencoba merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun, saat seni dewa bela diri Taisang perlahan tercurah. Setelah saling bersentuhan dengan energi ini, perasaan itu tiba-tiba hilang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa itu tadi? Wu Yun sedikit terkejut, dia bahkan meragukan keaslian perasaan tadi. Namun, kecurigaannya segera terkonfirmasi. Ini bukan khayalan, ini nyata. Karena Hong Yu mengejarnya, dia hendak mengulurkan tangan dan meraihnya di depannya. Namun tiba-tiba, ekspresi Hong Yu tiba-tiba berubah. Kemudian dia sepertinya menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia benar-benar melepaskan lengannya yang hendak menangkap Wu Yun dan langsung terbang kembali. Kemudian, yang terdengar hanya suara mendengung pelan. Seluruh kedalaman ngarai berguncang hebat. Berdengung, berdengung, berdengung. Beberapa dengungan pelan terdengar satu demi satu. Saat ini, serangan tersebut sebenarnya terlihat dengan mata telanjang. Seperti riak di air, ia dengan cepat menghujani ke arah mundurnya Hong Yu. Meskipun Hong Yu nyaris lolos, dia masih berada dalam situasi yang sangat memalukan. Sial, apa-apaan ini? Mungkinkah ada sesuatu yang lain di bawah sini? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa bajingan itu tidak terluka? Pada saat ini, Hong Yu bingung. Kemarahan yang tak ada habisnya kembali melonjak ke dalam hatinya. Tentu saja, dalam keadaan normal, dia pasti akan mundur jika hal seperti ini terjadi. Ini adalah tebing asing yang belum pernah dia datangi dan belum pernah dia dengar sebelumnya. Secara umum, jika ada makhluk menakutkan yang bersembunyi di bawah jurang maut ini, itu adalah hal yang normal. Namun, di matanya sekarang, yang ada hanyalah kemarahan terhadap Wu Yun. Dia hendak ditangkap, namun serangan energi semacam ini tiba-tiba muncul, bagaimana dia bisa rela mundur secara langsung. Setelah merenung sejenak, Hong Yu tidak mengejar Wu Yun lagi, tapi tiba-tiba berkata dengan keras. Siapa yang di bawah? Jika kamu mengganggu King Xiu senior tertentu, aku akan terkejut. Orang ini memiliki dendam mendalam terhadapku. Kuharap senior tidak menghentikannya. Aku akan menangkapnya dan pergi. Setelah mengatakan ini, Hong Yu mengejar ke bawah lagi. Berdengung. Namun, perkataannya sepertinya tidak berpengaruh. Ketika dia mendekati jarak sebelumnya lagi, fluktuasi energi pemboman muncul lagi. Hong Yu sekali lagi terpaksa mundur secara langsung. Saat ini, wajahnya terlihat sangat jelek. Melihat Wu Yun jatuh semakin dalam ke tebing, tidak peduli seberapa lambatnya dia tidak akan bisa menangkapnya. Sambil mengertakkan gigi, Hong Yu tiba-tiba meraung.
Senior, karena kamu sangat tidak masuk akal, maka aku akan tersinggung. Saat dia selesai berbicara, Hong Yu melafalkan formula di mulutnya. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa hari itu tiba-tiba muncul di atas ngarai.